Tendangan penalti lebih bagus gua, guys. Udah ke kanan pelan pula gitu. Ya udahlah. Tuh. Jadi itu terlepas dari Orsato salah call, tapi menurut gua memang kalah lagi, tapi gue harus membahas karena ini tanggung jawab gue untuk PS10 TV dan juga untuk semua fans dari Roma. Oke, tadi malam Roma kalah 0-1 menghadapi tuan rumah Juventus di Allianz Stadium. Ini memang stadion yang punya kurs ya, atau kutukan untuk Roma, nggak pernah menang menghadapi Juve di sini. Tapi apapun itu, gue melihat ada plus minus dalam pertandingan semalam. Oke, kita bahas dulu ya. Dari line up terlebih dahulu. Line up tidak ada kejutan karena memang ini yang terbaik dimiliki oleh AS Roma. Penjaga gawang Rui Patricio, di kanan Rick Kastrop, kemudian Mancini bisa Ibanez di tengah, di kirinya adalah Matias Pinha. Sedangkan di dua defensive midfielder yaitu Cristante berpasangan dengan Verto. Di kanan Zaniolo, kiri Mkhitaryan, di tengah kapten andalan gua Pellegrini. Yang depan adalah Tammy Abraham. Oke, so far so good. Ketika permainan dimulai, Roma langsung melakukan tekanan. Jadi di awal-awal pertandingan atau 15 menit pertama, Roma menguasai jalan pertandingan, langsung melakukan tekanan. Menariknya adalah Juventus melakukan high press. Jadi ketika Roma membawa bola di pressing, dan Mourinho sudah tahu bakal ada high press dari Juventus sehingga mainnya melebar. Ketika mendapatkan pressing, dua center back langsung berpisah. Jadi Mancini di kiri, Ibanez di kanan, dan Rui Patricio mainkan build up serangan. Dan juga Verto bergantian bersama dengan Cristante. Oh, bagus. Wih, bagus. Bahkan menit kelima, sundulan dari Mancini, ya kan, masih ditepis oleh Sasti dengan sangat bagus. Itu padahal sundulan dalam kotak penalti. Itu peluang pertama Roma. Bahkan menit ke-7 tendangan Pellegrini masih melambung ya, umpan dari Zaniolo. Kemudian setelah itu gue lihat bahwa ada sebuah serangan yang sebenarnya tidak berbahaya, guys, dari seorang Di Celio. Umpan di sana tuh gue melihat ada dua pemain ya, Matias Pinha dengan Ibanez tidak cermat dalam mengantisipasi atau melihat pergerakan dua pemain, yaitu Moiskin di sana dan juga Bentancur. Jadi dua pemain ini yang ada mengganggu dan aneh lah golnya, pokoknya gol nggak penting banget. Tapi situ gue lihat bahwa antisipasi bola udara oleh Roma masih buruk. Jadi Roma memang tidak punya pertahanan yang cukup bagus ketika mengantisipasi set piece bola mati kalau nggak bola-bola udara. Ini masih menjadi kelemahan. Roma sering kebobolan dari skema atau cara seperti itu. Nah itu gol Moiskin, golnya aja nggak bagus, tapi namanya sebuah pertandingan besar ya, udah kayak cetak gol final aja Moiskin. Oke, apa-apa 1-0. Habis itu gue melihat bahwa ada cedera ya dari Zaniolo. Ini Zaniolo sebetulnya main bagus, guys. Jadi gue tuh sempat salah satu orang yang tidak suka dengan gaya permainan Zaniolo di awal musim. Tapi di pertandingan dari malam tuh dia mau gocek gak syuting, dia pasti ke temannya yang menguntungkan. Lagi bagus, cedera lagi. Aduh, kenapa ya Zaniolo? Semoga nggak parah ya. Ketarik otot sepertinya kaki kiri. Digantikan oleh Elsa. Masuknya Elsa menurut gua malah lebih hidup ya. Tapi gue bingung kenapa nggak Carlos Perez ya. Dan malam itu Mkhitaryan bermain nggak jelas banget gitu, lari-lari. Jadi gini, jadi setelah 1-0, compact defense yang dimain oleh Juventus top. Ini selama masih ada Bonucci dan juga Chiellini, ini top. Juve emang top. Dua orang itu deh yang bisa memimpin rekan-rekan dengan sangat baik sekali. Jadi Bentancur, Locatelli itu nyaman banget karena di belakangnya ada dua pemain, dulu bahasanya sweeper, libero. Tapi juga bisa menjadi seorang defensive midfielder gitu. Chiellini dan juga Bonucci ini bisa build up serangan cukup bagus. Jadinya enak banget. Meskipun gue lihat tuh kelemahan dari Juve adalah di dua fullback mereka, Danilo dan juga Di Celio ini sering terlambat turun. Tapi kemarin ketika bertahan transisi Juve cepat banget. Jadi Roma mati di lini tengah. Mkhitaryan nggak bisa apa-apa.
Pellegrini aja nggak bisa apa-apa, nggak pernah dikasih bola lama. Locatelli dan Bentancur selalu ganggu Pellegrini. Tammy Abraham jadi terisolasi di depan, lagi-lagi cuma lari-lari. Jadi banyak fans mengatakan bego nih Tammy nih, jelek nih Tammy. Bukan, karena memang dia diisolasi. Itulah kelebihannya Chiellini dan Bonucci. Kenapa Italia bisa juara Piala Eropa? Karena mereka berdua ini itu biangnya mereka berdua ini di lini belakang. Dan Roma kemarin mentok banget. Jadi mau lewat sayap udah ditunggu sama De Sciglio, ditunggu oleh Danilo, kadang-kadang Cuadrado juga bantu di sisi kiri sehingga Matias Vina susah memberikan umpan. De Castro beberapa kali lepas tapi umpannya nyasar, nembak burung atau jauh dari sasaran, ini kacau juga nih. Jadi akurasi umpan dari dua fullback Roma juga rendah. Harusnya ketika menghadapi Juve udah tahu jarang dapat peluang, harusnya sekali peluang harus bisa maksimal. Oke, terus heading dari Tammy Abraham, umpan dari Matias Vina ya. Sayang sekali masih penampilan Sassi cukup bagus nih. Sassi tumen-tumennya bagus. Biasanya ini pemain jelek nih main nih, penjaga ini titik lemahnya Juve. Malam ini bagus, kayaknya dia mau menghadapi bekas timnya kali ya. Ya gitu. Dan akhirnya menit ke-41 nih. Waduh, or satu. Wasit gimana nih, Wak? Jadi kalau menurut gue itu sebetulnya gol ya. Jadi ketika peluang yang terjadi, Danilo ngambil Tammy itu bersih. Tapi yang pelanggaran adalah ketika bola. Jadi nggak offset, onside karena bola dari Danilo nih. Danilo kena Mkhitaryan. Nah, pelanggaran itu Szczęsny. Nah, itu penalti. Tapi kan play on. Bola lepas, Tammy masuk. Jedar, gol kan? Harusnya gol gitu. Malah penalti. Gimana ini? Gitu. Satu itu menurut gua harusnya play on, gol gitu. Justru Orsato memberikan new peluit suruh penalti. Terlepas gol atau tidak, tapi itu kebetulan salah ya. Dan apesnya nggak gol gitu. Apesnya nggak gol. Gua udah feeling nih pasti Tammy Abraham nih yang ngambil karena dia udah megang bola. Vertonya ngotot. Nggak gol. Biasanya kalau yang ngotot-ngotot bukan rezekinya dipaksa, itu biasanya nggak dapat. Kalau gue selalu berpikir gini, semua hidup kita dari kita lahir itu rezeki kita udah diatur sama Allah gitu. Jangan ambil punya orang. Kalau yang punya orang pasti nggak akan berkah. Jadi kan, gue ngomongin agama nih, tapi terlihat gitu. Udah jelas pelanggaran siapa yang bikin itu gol dianulir. Gue rasa waktunya Tammy lah menunjukkan bahwa dirinya adalah striker nomor 9 kan. Verto lagi. Ya sini gua. Itu mentang-mentang dari tahun lalu kan. Tendangan penalti lebih bagus gua, guys. Udah ke kanan pelan pola gitu. Ya udahlah gitu. Jadi itu terlepas dari Orsato salah call, tapi menurut gua memang sudah tidak bagus gitu rebutan ambil penalti. Untungnya gua salut sama Tammy yang masih berbesar hati untuk bisa mendinginkan sampai kelepok-lepok kepalanya kan. Jordan Verto ketika gagal. Bagus, pemain bintang. Oke, 1-0 tidak berubah sampai turun minum. Setelah itu tidak ada pergantian pemain di babak kedua. Di awal, nah terjadi insiden juga di menit ke-52 ketika Pele jatuh. Menurut gua itu diving, karena memang dari beberapa di VAR tendangan dari Bonucci, Chiellini tidak kena, jadi cuman ganggu aja gitu. Dan itu diving yang gagal coba dilakukan oleh Pellegrini. Dan menit ke-65 tendangan dari Verto masih menyamping ya. Setelah itu ada pergantian pemain. Dan ini kartu kuning banyak banget, 8 kartu kuning, 5 untuk Roma, 3 untuk Juve. Pergantian pemain dengan masuknya Shomurodov menggantikan Verto. Ini banyak yang mengatakan, Buntio kenapa ya Jose kok nggak ganti-ganti pemain ya? Sekarang gini, kalau gue lihat dia tahu betul siapa pemain yang siap. Dan memang di bench Roma itu tidak banyak pilihan untuk menghadapi partai-partai genting seperti ini. Nggak mungkin masukin Darbo, nggak mungkin masukin Gonzalo Villar, nggak mungkin masukin Calafiori, nggak mungkin masukin Diawara. Mungkin nama-nama yang bisa dimasukkan adalah Carles Perez, Borja Mayoral, tapi akhirnya tidak dimasukkan. Itu keputusan dari Jose Mourinho kan. Mungkin dia sudah cukup puas sebetulnya dengan permainan tim ini, hanya saja memang belum gol aja. Ini kan nyerang terus. Kalian lihat deh di statistik, Roma unggul segalanya, tapi kan permainan sepak bola adalah hasil akhir. Mau main cantik, mau main rapi, kalau kalah percuma. Yang penting nggak apa-apa pragmatis, yang penting 3 poin itu dilakukan oleh Allegri. Sedangkan itu biasanya dilakukan oleh Mourinho. Nah kali ini Mourinho hebat loh, hingga Giornata ke-8 ini dia nggak pernah bertahan grandel loh, bermain
seperti halnya Roma yang kita suka gitu, bermain menyerang keluar dan cukup atraktif. Ya, menurut gue yang nggak perform itu Mkhitaryan. Itu parah banget sih. Mkhitaryan tuh hari itu nggak perform, malam itu nggak perform, tapi selalu dipaksakan. Harusnya dia bisa memasukkan Carlos Perez untuk bisa merubah situasi ya. Dan juga Tammy Abraham itu bola-bolanya dia tidak pernah dia dapat. Yang ketika dia di Chelsea dulu bagus, dia tidak dapat di sini gitu. Jadi kalau pinter lawan yang ketika di Aston Villa di Championship dia bisa mencetakkan 26 gol karena memang bola-bolanya tuh bolanya dia gitu. Bola dalam kotak penalti atau bola udara. Cuma diisolasi. Vina sama Ricardo nggak bisa kasih umpan untuk Tammy, hanya sekali doang tuh sentuhan kepala. Dan gue rasa memang sulit bagi Roma menghadapi tim-tim besar ya. Lawan Lazio kalah 2-3, lawan Juve kalah 0-1. Habis itu minggu depan menghadapi Napoli. Ini yang menjadi keinginan fans. Kalau memang mau bersaing di Scudetto, mereka harus bersaing dengan 7 peringkat atas gitu. Jangan hanya menang lawan Spezia, Sampdoria, Genoa, Cagliari atau Salernitana gitu, tapi selalu kalah lawan Inter, Milan, Juve, Napoli, Lazio atau Atalanta gitu. Nah, saat ini Roma masih posisi 4 tapi lampu kuning. Roma tuh putus nyambung, menang kalah gitu. Jadi PHP mulu. Nggak seperti Napoli yang 8 kali main, 8 kali menang. Itu kan yakin banget tuh. Nah, ini akan menarik guys. Jadi yang bisa gue cermati di pertandingan kemarin memang off day. Roma nggak beruntung. Main bagus tapi nggak beruntung. Dan juga ada kebiasaan Jose Mourinho yang tidak mau mengganti pemain kalau nggak cedera banget gitu. Ini yang juga bisa jadi buah simalakama ya buat Roma. Tapi dia yang tahu lah, dia tahu keadaan timnya atau keadaan Roma saat ini. Kita berharap aja ini hanya batu kerikil lah ya, batu kerikil kecil. Kembali, masalahnya adalah Roma butuh center back satu lagi yang bagus, satu defensive midfielder. Itu aja untuk bisa memenangkan keinginan fans musim ini. Kalau winger, striker oke lah, tinggal satu defensive midfielder atau midfielder yang oke, sama satu center back lagi biar aman. Kayak kemarin kelemahan jelas banget dari bola crossing, bola udara ya. Jadi center back kita yang saat ini ada nggak bisa membuat tenang. Kasian Rui Patricio, penjaga yang selalu kerja keras dalam pertandingannya. Oke, itu opini gua. Jadi gua rasa main bagus tapi tidak poin gitu. Jadi tapi kalah. Jadi gue sih sedih kalah, tapi gue senang lihat permainan Roma sudah ada proses. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya. Karena memang kan target gue pribadi bukan Scudetto musim ini. Yang penting masuk ke zona Liga Champions ya, bukan zona Eropa ya. Zona Liga Champions. Jadi biar musim depan banyak pemain bintang yang hadir dan juga banyak uang masuk. Sang owner juga senang beli pemain. Oke, kita akan kembali di review-review berikutnya. Tetap cintai Roma, jaga kesehatan, jangan cemen jadi fans, harus setia sama tim kesayangan lo. Ya, oke? Jaga Roma, Forza Roma. See you next time. Bye.